Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester tentang cyber espionage dengan judul Tindakan Penyadapan yang dijalankan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Next. Saya Anissa Febriani dengan NIM 19200-483. Saya Darel Utomo dengan NIM 19200-621. Saya Chandrasa Fauzi Bowo dengan NIM 19200-839. Saya Muhammad Rifki Syah dengan NIM 19-2069. Saya Rafli Saputra dengan NIM 19200-590. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya, Raflio Saputra. Latar belakang. Di sini latar belakang globalisasi dan kemajuan teknologi memberi manfaat dan tantangan bagi dunia. Manfaatnya adalah mudah berkomunikasi dengan orang-orang di mana saja. Tantangannya adalah menjaga keamanan dan privasi di era digital yang rawan penyalahgunaan teknologi. Salah satu penyalahgunaan teknologi adalah cybercrime, yaitu kejahatan di dunia maya dengan komputer atau perangkat elektronik. Cybercrime dapat merugikan korban secara material atau intelektual. Jenis cybercrime yang umum adalah pencurian data, peretasan, penipuan, pemerasan, sabotage, dan spionage. Spionage adalah mengumpulkan informasi rahasia atau sensitif tanpa izin. Spionage dapat dilakukan oleh individu, organisasi, atau negara. Spionage antar negara biasanya untuk tujuan politik, ekonomi, militer, atau keamanan nasional. Untuk rumusan masalahnya di sini yang pertama ada apa yang dimaksud dengan cyber espionage. Yang kedua, apa saja faktor terjadinya cyber espionage. Yang ketiga, bagaimana peran teknologi informasi dalam memfasilitasi spionage dan apa langkah-langkah untuk melindungi data sensitif dari serangan cyber espionage. Yang keempat, bagaimana regulasi hukum mengatur spionage antar negara dalam ranah teknologi dan informasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Chandrasa Fauzi Bowo. Untuk selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memahami dampak dari tindakan penyadapan dalam konteks keamanan global dan hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat. Kedua, menyelidiki motif di balik tindakan spionase serta teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan penyadapan. 3. Mengetahui upaya hukum terhadap kasus cyber espionage Australia terhadap Indonesia. Next. Selanjutnya ada pengertian cybercrime. Cybercrime adalah istilah untuk kejahatan yang terjadi di dunia maya, cyberspace, dan melibatkan penggunaan komputer. Dengan kata lain, itu mencakup kegiatan kriminal yang menggunakan komputer sebagai alat, target, atau tempat kejadian kejahatan. Lalu pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai atau online dan memasuki dunia cyber. Selanjutnya, pengertian cyber espionage. Cyber espionage adalah istilah yang mengacu pada aktivitas mencari data atau fakta tertentu dari target yang ditentukan oleh pihak berwenang, namun dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dengan menggunakan media internet atau ruang siber. Cyber espionage biasanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik, ekonomi, atau militer dari target. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh Darel Hutomo. Faktor penyebab terjadinya cyber espionage. Yang pertama, keamanan nasional. Negara-negara melakukan mata-mata cyber untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan politik, militer, atau ekonomi negara lain demi kepentingan keamanan nasional. Yang kedua, persaingan antar negara. Ketegangan dan persaingan antar negara-negara dapat memicu aktivitas mata-mata untuk meroleh keunggulan strategis. Yang ketiga, akses teknologi. Kemajuan teknologi mempermudah akses ke sistem yang diinginkan untuk mencuri informasi sensitif.
Yang keempat, banyak individu yang memiliki keterampilan dan potensi di bidang teknologi informasi atau IT, namun tidak memanfaatkannya secara maksimal, sehingga terdorong untuk terlibat dalam kegiatan kriminal di ranah cyber. Yang kelima, komunitas yang ingin menunjukkan kemampuan mereka dan mendapatkan pengakuan dari orang lain, kadang-kadang tanpa menyadarinya melanggar regulasi di bidang informasi dan teknologi ITE. Next, pencegahan cyber espionage. Yang pertama, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang metode-metode seperti phishing, spear phishing, atau social engineering agar mereka menjadi lebih aware terhadap potensi ancaman. Yang kedua, menerapkan perlindungan terkini pada jaringan dan sistem menggunakan firewall, antivirus, dan anti-spyware. Mengamankan informasi yang sensitif dengan menerapkan enkripsi pada data. Yang ketiga, terapkan aturan yang ketat dalam kebijakan dan prosedur terkait manajemen data, pengolahan informasi rahasia, dan langkah-langkah darurat jika ada pelanggaran keamanan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Baik, selanjutnya ada analisa kasus, yang di mana kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia melibatkan dua sistem, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Cara penyadapannya meliputi yang pertama, menggunakan virus dan malware untuk mencuri data rahasia dari operator telekomunikasi Indonesia, termasuk data pejabat tinggi negara. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak yang dipasang di ponsel untuk menyadap tanpa melalui operator. Yang ketiga, menggunakan alat interceptor atau radio frequency triangulation locator dan software digital signal processing untuk menyadap melalui berbagai jalur seperti BTS ke BTS, BTS ke satelit, atau BTS ke ponsel. BTS sendiri adalah Base Transceiver Station. Next. Selanjutnya ada langkah hukum yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait kasus penyadapan yang melibatkan Australia terhadap Indonesia. Penyadapan adalah tindakan mengintip informasi elektronik rahasia, baik lewat kabel maupun nirkabel. Australia punya hukum yang tegas tentang penyadapan, seperti Telecommunication atau Interception and Access pada tahun 1979. Indonesia bisa mengambil langkah hukum preventif dan represif terhadap penyadapan Australia. Langkah preventif adalah berusaha mencegah pelanggaran dengan kerjasama bilateral. Langkah represif adalah membawa kasus ke Mahkamah Internasional atau ICJ jika ada sengketa antara negara-negara. Indonesia harus bisa buktikan bahwa penyadapan dilakukan oleh pemerintah Australia atau agennya. ICJ berwenang menyelesaikan kasus penyadapan antara negara-negara berdasarkan pasal 34 ayat 1 Statuta ICJ. Next, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Rifki Syah. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang Undang-Undang Pelanggaran Cyber Espionage. Undang-undang pelanggaran cyber espionage terbagi dua, yaitu internasional dan nasional. Yang pertama, internasional. Salah satu isu hukum internasional yang belum terselesaikan adalah kejahatan siber seperti cyber espionage. Para peretas memanfaatkan ruang digital yang tidak terbatas oleh yurisdiksi negara untuk mengambil data. Untuk menangani kejahatan ini, diperlukan kerjasama hukum antar negara. Hukum internasional sendiri sedang berkembang seiring dengan dinamika kebijakan luar negeri. Sumber-sumber hukum internasional dapat dilihat di pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Statute of the International Court of Justice. Kemudian yang undang-undang nasional atau undang-undang yang di dalam UU yang berlaku di Indonesia. UU ITE mengatur cyber espionage dalam beberapa pasal. Yang pertama, Pasal 30 ayat 2 melarang akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik orang lain. Yang kedua, Pasal 31 ayat 1 melarang intersepsi atau penyadapan informasi elektronik atau dokumen elektronik orang lain.
Pelanggaran pasal ini dapat dihukum dengan pidana penjara dan denda yang bervariasi. Next. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, salah satu bentuk kejahatan cyber adalah spionase melalui penyadapan. Kejahatan ini memiliki ciri-ciri akses tanpa izin, non-kekerasan, minim kontak fisik, penggunaan teknologi, dan pemanfaatan jaringan telematika global. Kejahatan ini dapat merugikan korban secara material dan imaterial, seperti waktu, uang, barang, harga diri, dan kerahasiaan informasi. Penyadapan dapat dikategorikan sebagai unauthorized access to computer system and service, cyber espionage, infringements of privacy, dan cyber stalking. Kemudian saran yang pertama, meningkatkan tingkat keamanan jaringan dan sistem dengan menerapkan teknologi terkini, menginskripsi data, dan menggunakan firewall yang sangat efektif guna menghalangi akses yang tidak diizinkan. Yang kedua, menyediakan langkah-langkah respon cepat yang efektif untuk menghadapi situasi darurat terkait keamanan cyber, termasuk melaporkan dan melakukan penyelidikan terhadap setiap insiden yang mungkin terjadi. Next. Penutup akan disampaikan oleh Anissa Febriani. Baik, terima kasih untuk Bapak Paulus Taufan Rapianta ST dan teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.